wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat. Semangat Yoni, yes. Oke, masih ingat ya. Hari ini selain tahun yang baru, ya kan, semesternya juga baru. Mudah-mudahan di semester yang baru dan di tahun yang baru semangatnya juga baru dan lebih semangat lagi. Seperti biasa, sebelum kita mulai materi kita, ya, supaya nanti kegiatan pembelajaran yang sudah sering kita lakukan ini supaya berlimpah berkah, gitu ya. Pastinya harus kita mulai dengan doa, ya. Seperti biasa, kepada Bapak Kepala Kelas berdiri, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Bang Yudi. Ya. Kemudian Ibu Sekretaris di mana Bu? Anggotanya hadir semua hari ini? Tuh, hadir semua ya. Alhamdulillah. Jadi, ya Ibu Sekretarisnya mungkin ya lagi ngeblank ya, gitu ya. Gak apa-apa ya. Namanya masih pertama-tama ya kan. Iya, Bu. Pelajaran emang gitu ya kan, gitu ya. Nah, jadi kelasnya juga sudah bersih ya, sudah rapi, dulunya juga sudah rapi semuanya. Tambah rapi, tambah cantik, tambah ganteng. Ya kan? Oke. Nah, hari ini kita mau membahas materi yang pasti sebenarnya ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya ya. Anak-anak ibu semuanya pernah lihat nggak? Ada orang-orang yang sepertinya punya ciri seperti bule bukan bule ya. Oh, pernah Bu, yang orang kayak bule-bule gitu kan? Oh, iya. Pernah lihat? Pernah Bu. Pernah ya. Iya. Yang lain pernah lihat nggak? Kayaknya bukan bule nggak Bu? Kayak Kan kelainan gitu. Oke, kayaknya bukan bule ya, tapi mungkin ada kelainan gitu ya. Kalau nggak salah albino ya Bu? Iya, tahunya ya. Dari mana tahunya ya? Ya mungkin sudah sering dilihat ya. Kadang-kadang kakak fisiknya seperti turis, gitu ya, tapi ternyata bukan. Nah, kira-kira kenapa yang seperti itu, gitu ya? Kenapa? Nah, itu nanti yang mau kita bahas, ya, kelainan ataupun penyakit, gitu ya. Itu mau kita bahas di materi kita hari ini. Jadi hari ini itu materi kita tentang pautan, gitu ya. Apa itu pautan? Nanti kita bahas. Ya. Tapi sebelumnya kita bahas pautan ini, ya, kira-kira materi yang kemarin masih ingat enggak? Tentang persilangan hukum Mendel kan Bu? Tentang persilangan hukum Mendel. Bukannya materi sekarang dengan hukum Mendel itu untuk mengetahui pewarisan sifat pada manusia ya Bu? Iya, benar sekali. Yang lain ada yang masih ingat? Saya Bu. Yaitu persilangan monohibrid dan dihibrid Bu. Pada monohibrid perbandingan genotipnya 1:2:1 Bu. Perbandingan fenotipnya itu 3:1. Pada dihibrid perbandingan genotipnya. Ada lagi? Ada Bu? Iya. Anak. Ada penyimpangan semua hukum Mendel terdiri atas 1. Atavisme hukumnya bentuk jagal ayam. Perbandingan fenotipnya 9:3:1. Hari ini kita mau bahas pewarisan sifat, gitu ya, atau pola-pola hereditas yang nanti hasilnya ya berbeda jauh dari hukum Mendel. Yaitu nanti salah satunya di materi pautan ini, gitu ya. Nah, sebelum kita membahas materi pautan ini, ya, tadi Ibu sudah sharekan link untuk pretest. Ya, boleh dibuka handphonenya, boleh dibuka, ya, silakan dikerjakan seperti biasa. Waktunya hanya berapa menit biasanya? 5 menit. Silakan. Selesai ya? Dari kirim langsung ya. Nah, oke ya. Jadi hari ini supaya rasanya beda, ya kan? Kita pakai nama kelompoknya yang baru, yaitu nama-nama bunga. Nah, kelompok 1 ada bunga anggrek, kelompok 2
LKPD seperti biasa ya. Di situ ada yang akan didiskusikan ya. Ada beberapa yang materi yang harus didiskusikan ya. Ini Ibu bagikan, silakan dikerjakan. Satu orang dulu bacakan apa itu kira-kira pautan? Siapa yang mau? Yunita? Ya. Kalau Mas Yunita, kenapa Kak? Enggak ya. Semangat ya. Oke, Yunita, silakan dibacakan. Pautan yaitu peristiwa domain atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Coba perhatikan gambarnya. Di sini ada berapa gambar, Nah? 3. Ya. Ada gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Kira-kira dari gambar pertama, kedua, ketiga sama enggak? Beda. Yang pertama itu dengan yang kedua apa bedanya? Yang ini kromosom ya, baru ini ada gennya. Yang ini kromosom ada gennya, ini juga kromosom ada gennya. Gambar kedua, gambar ketiga juga ada kromosom ada gennya. Kita bandingkan dulu yang pertama dengan yang kedua. Dari segi apa yang pertama? Kromosemnya berbeda, gennya berbeda juga. Iya. Kalau yang pertama dia gennya berdekatan. Gennya berdekatan. Terus? Baru kromosomnya lebih panjang yang kedua, gennya berpisah. Kalau yang pertama kromosomnya berapa? Kromosom Satu. Ya kan? Di satu kromosom ini di situ ada gennya. Gitu ya? Gennya letaknya bagaimana? berdekatan. Iya. Lengket ya kan? Linkage. Makanya dia adalah pautan. Kalau gambar yang kedua, kromosomnya berpisah. Iya. Ya. Kromosomnya berbeda dan gen 1 dan 2 letaknya juga beda. Karena letaknya sudah berbeda, kromosomnya berbeda, udah pasti dia tidak pautan. Oke, pinter. Nah, nanti di sini ada kelainan-kelainannya. Ada albino, ada pedofili, kandidatur dan lain sebagainya. Nah, itu sudah ada di LKPD kalian, ya. Di LKPD kalian itu nanti kalian kategorikan yang mana dia termasuk kelainan yang disebabkan pautan pada autosom, apakah karena gen dominan atau gen resesif, yang mana nanti dia pautannya yang disebabkan oleh pautan kelamin. Oke, itu sudah ada semuanya di LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Yang sudah selesai dulu nanti yang presentasi nanti bergantian. Ada yang sudah selesai? Oke, kelompok 1 kelompok depan memang ya. Kelompok 1 tadi kelompok apa? Andre, silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Jadi kami akan mempresentasikan LKPD bagian 1. Nah, pada gambar pertama, pada soal pertama di situ pertanyaannya tentukan gambar mana yang mengalami pautan dan yang tidak berpautan. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adanya perbedaan gambar tidak terjadi pautan dan tidak terjadi pautan. Terima kasih atas masukannya Dinda. Oke, kasih aplaus. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memanfaatkan hasil diskusi kelompok kami untuk LKPD bagian 2. Berdasarkan artikel 1 yang berjudul kelainan manusia yang terkait autosom. Oke, demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang menanggapi, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pautan, autosom pada laki-laki dan perempuan sama lebih berat. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas fasilitasinya kami ucapkan terima kasih. Oke, kasih aplaus buat LKPD yang bagian yang terakhir ya. Siapa yang mau presentasi, Nak? Kelompok Amender. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami.
Selanjutnya Novi akan membaca hasil dari diskusi kami. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi kami pada LKPD bagian 3. Nah, memiliki penyakit atau kelainan albino, A besar, A kecil. Demikianlah hasil pemaparan dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin memberi masukan? Persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya menanggapi bagian-bagian yang masih kurang benar menurut kelompok kami. Dari teman-teman apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baiklah, terima kasih. Demikian hasil pemaparan dari kami dan partisipasinya. Sekian, terima kasih. Oke, anak-anak ibu sekalian. Nah, jadi hari ini kita sudah membahas tadi dari LKPD-nya bagaimana ya pembentukan gamet. Oke, kalau terjadi pautan, ya tadi sudah kelihatan bedanya ya. Kalau hukum Mendel, gametnya bagaimana? Ya, lebih banyak atau lebih sedikit kalau hukum Mendel? Lebih banyak ya. Kalau terjadi pautan itu lebih sedikit gametnya, ya. Kemudian tadi ada juga jenis-jenis kelainan atau penyakit yang diakibatkan karena pautan. Ya, ada apa aja tadi? Ada albino, ya. Ada brachydactyl, polydactyl, ya. Ada anomalia, ya. Hemofili, ya, dan lain sebagainya. Dan selain kelainan tadi juga bagaimana pewarasannya, gitu ya, dari orang tua ke keturunannya sudah dibahas, gitu ya. Nah, kira-kira dari yang sudah kita bahas tadi, diskusikan tadi, ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Billy. Pautan dapat menyebabkan kelainan pada manusia, yaitu kelainan akibat pautan autosomal dominan adalah polydactyly, brachydactyl, thalassemia, Oke, kasih aplaus. Ketentuan pewarisan sifat secara pautan autosomal. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus. Nah, sekarang ibu mau tanya, dari pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana perasaannya? Bolehlah satu atau dua orang. Siapa? Saya. Tidak. Sebenarnya saya merasa senang karena dalam mempelajari materi ini kan saya jadi tahu bahwasannya ada kelainan. Oke, yang lain siapa yang mau? Saya mau. Oh iya. Dengan mempelajari pautan, saya jadi tahu bagaimana pewarisan sifat. Pernah dengar Bu, dari larangan nikah dengan yang masih berhubungan keluarga, apakah alasannya karena penyakit atau kelainan karena pautan ini? Oh gitu, ya bagus tadi ya kan. Bagus ini ya, karena kita belajar ini nanti kita harus tahu bagaimana ini ke depannya, boleh nggak? Udah tadi belajarnya udah jangka panjang. Itu tadi pembahasan kita hari ini. Nah, ibu sudah kirim ada link post test ya, boleh silakan dibuka, waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, hanya 5 menit ya, boleh langsung dikirim ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, ya jadi pembahasan kita hari ini tentang pautan ya, sudah kita bahas bagaimana itu pautan, apa kelainan-kelainan disebabkannya, gitu ya. Dipresentasikan juga ya. Untuk pertemuan yang berikutnya nanti akan ada soal menghitung presentasi peluang, mana peluang seorang anak mewarisi misalnya gen buta warna dari ayah atau ibunya. Jadi jangan lupa dibaca bukunya. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini di kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya, harap ya itu bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian, kelainan-kelainan ataupun penyakit gitu ya. Dan untuk lebih mendapatkan berkah yang berlimpah dari semua kegiatan baik yang sudah kita lakukan hari ini, boleh kita tutup kegiatan ini dengan berdoa kepada Bapak Ketua Kelas. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ini ya, anak-anak sekalian, terima kasih atas antusiasnya dalam kegiatan